Halo sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi dengan NIM 2011811010, mahasiswa agroteknologi 6B, akan menjelaskan mengenai perbandingan hidroponik statis, yaitu sistem Wick dan sistem Krekti. Sebelumnya, apa sih hidroponik statis itu? Jadi, hidroponik merupakan teknik penanaman yang menggunakan air tanpa menggunakan media tanam dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Hidroponik statis ini juga biasanya disebut kultur air statis atau static solution culture yang merupakan teknik dalam pertanian berhidroponik yang paling sederhana dan mudah. Media yang digunakannya juga hanyalah berupa air dan airnya tidak mengalir. Kemudian, pada hidroponik statis ini, akar tanaman tercelup secara terus-menerus dalam wadah yang berisi larutan nutrisi. Hidroponik statis tidak memerlukan mesin seperti pompa air, filter air, atau aerator, sehingga air nutrisi tidak mengalami erasi atau perputaran air dari awal budidaya tanaman hingga panen. Hidroponik statis ini terdiri dari sistem Wick, yaitu menggunakan sumbu, dan Krekti tanpa penggunaan sumbu. Hidroponik statis ini biasa dikatakan merupakan sistem hidroponik non-sirkulasi, yang artinya tidak mengalirkan larutan air atau nutrisi kembali dari wadah ke tanaman. Hidroponik Wick ini, yaitu hidroponik sumbu, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu pada netpotnya yaitu diberikan sumbu, biasanya menggunakan kain flanel. Jadi pada hidroponik Wick ini mengalirkan nutrisi melalui sistem sumbu. Kemudian sumbu ini berperan untuk mengalirkan nutrisi ke akar tanaman. Adapun hidroponik Krekti pada gambar sebelah kanan tanpa penggunaan sumbu, ia mengalirkan nutrisi melalui tanpa sistem sumbu. Kemudian pada sistem hidroponik Krekti memanfaatkan akar yang panjang dengan merendam sebagian akarnya di air nutrisi dan sebagian akarnya buat mengambil oksigen. Pada hidroponik statis ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, cocok bagi pemula, mudah dan murah dalam mendapatkan bahan dan alat, risiko kegagalan rendah, instalasinya sederhana, tanpa pasokan listrik atau tidak memerlukan sumber daya listrik, jumlah pupuk dan pengairannya mudah dikontrol. Pada sistem Wick di hidroponik statis ini bisa bekerja dengan baik untuk tanaman dan tumbuhan kecil. Kemudian, hidroponik statis ini bisa ditanam indoor maupun outdoor. Adapun kekurangan pada sistem hidroponik statis ini yaitu keterbatasan jumlah tanaman yang dibudidayakan. Dikarenakan kekurangannya yaitu sulit mengontrol keasaman media jika terlalu banyak tanaman. Kemudian, tidak cocok untuk tanaman yang terlalu doyan atau rakus air karena keterbatasan penyaluran nutrisi oleh sumbu. Kemudian, wadah hidroponik statis ini biasanya bisa menjadi tempat bersarang nyamuk. Selain itu, proses penambahan nutrisinya juga masih bersifat manual, yang artinya kalian harus rajin mengontrol bak nutrisi untuk memastikan apakah nutrisinya masih banyak atau sudah surut. Kemudian, pada hidroponik statis ini, ia memiliki potensi menyimpan endapan karena air nutrisi tidak bersirkulasi atau bergerak. Selain itu, larutan nutrisi tidak tersirkulasi akan menyebabkan rawan ditumbuhi lumut, sehingga pertumbuhan tanaman sedikit lebih lambat dari jenis hidroponik lainnya, yaitu hidroponik dinamis. Adapun tahap pembuatan hidroponik sistem statis ialah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan alat dan bahan seperti box styrofoam, plastik hitam, netpot, kain flanel, gunting, dan juga larutan nutrisi. Kemudian, tahap selanjutnya itu melakukan persemaian bibit.
pada kegiatan yang sudah saya lakukan, bibit yang saya gunakan yaitu menggunakan benih bayam yang saya semai selama 14 hari setelah semai. Apabila sudah berumur 14 hari, maka sudah bisa dilakukan pemindahan tanaman. Sebelum melakukan pemindahan tanaman, kita harus melakukan pelarutan nutrisi di dalam box seperti ini. Kemudian air nutrisinya itu kita ukur ppm-nya dengan menggunakan TDS meter dengan ppm sebesar 800. Kemudian pH air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman bayam yaitu 5,5 sampai 6,5. Setelah itu siapkan net pot yang bersumbu dan yang tidak bersumbu. Kemudian lakukan pemindahan tanaman atau penanaman pada box styrofoam. Pada gambar seperti inilah kegiatan penanaman hidroponik statis. Pada hidroponik quick, kenapa kan netpotnya sedikit lebih tinggi? Dikarenakan netpotnya diusahakan tidak menyentuh air secara langsung karena dia sudah menggunakan sumbu. Adapun untuk sistem Krekti, dia harus menyentuh air pada bagian bawah netpotnya karena sistem Krekti ini tidak menggunakan sumbu. Kemudian, untuk pertumbuhan dan perkembangan hidroponik statis pada tanaman bayam bisa dilihat pada video berikut ini. Selama perkembangan dan pertumbuhan tanaman bayam, pada masa budidayanya, tanaman bayam ini mengalami serangan hama. Seperti pada gambar ini, terdapat garis-garis putih pada bagian daun. Cara atau upaya untuk mengatasi serangan hama ini yaitu kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Dan yang saya gunakan yaitu penggunaan Naturo dengan menyemprotnya pada bagian yang terserang. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pemanenan bayam yang sudah berumur 21 hari setelah tanam.
Berdasarkan hasil pengamatan panen, diketahui bahwa parameter tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah tanaman, dan lebar daun memiliki nilai yang tertinggi pada sistem Wick daripada sistem Krekti, walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Bisa dilihat perbedaannya pertumbuhan pada Wick dan Krekti pada gambar di sebelah kiri. Sistem Krekti pada dasarnya hampir sama dengan sistem sumbu, yaitu merupakan sistem statis dan sistem hidroponik sederhana. Perbedaannya, dalam sistem ini tidak menggunakan sumbu sebagai pembantu kapiler air, tetapi media tanam dan akar tanaman langsung menyentuh air nutrisi. Apakah akar tanaman yang langsung menyentuh nutrisi ini tidak mati lemas? Jawabannya tidak. Dikarenakan akar ini tidak mati lemas karena tanaman mendapatkan udara dan oksigen yang dibutuhkan dari gelombang udara yang naik melalui larutan nutrisi, serta dari oksigen yang terlarut dalam air itu sendiri. Kemudian, wadah tempat tanaman pada Krekti ini berada dalam kondisi bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Jadi, secara prinsip kerja, sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan sistem sumbu. Hanya saja, dalam sistem Krekti ini penggunaan air lebih banyak dari sistem sumbu. Oleh karena itu, ketika akar tanaman bisa mendapat oksigen saat menggunakan metode air, namun pada saat kandungan nutrisi terkuras menjadi setengah box atau wadah hidroponik berkurang nutrisinya, akar yang berada di atas garis air larutan nutrisi tidak bisa mendapatkan nutrisi, sedangkan akar yang berada di bawah garis air tidak bisa mendapatkan oksigen dan hanya bisa mendapatkan nutrisi karena mereka telah menguras oksigen terlarut dalam air sebelumnya dan tidak ada yang menggantikannya. Hal ini menjadi sumber stres bagi tanaman dan hal ini juga yang menyebabkan mengapa pertumbuhan metode Krekti kurang atau lambat dari pertumbuhan sistem Wick. Kemudian untuk hidroponik sumbu yang merupakan salah satu metode hidroponik yang sederhana dengan menggunakan sumbu sebagai penghubung antara nutrisi dan bagian perakaran pada media tanam. Sehingga media hidroponik sumbu ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat daripada metode Krekti karena pada sistem hidroponik sumbu ini pada akar bagian atas maupun bagian bawah batas air nutrisi, akar tanaman masih tetap memperoleh oksigen dan nutrisi secara bersamaan dikarenakan adanya penggunaan sumbu. Sumbu ini berfungsi sebagai kapiler air, yang mana bisa merupakan sebagai agen penghubung antara nutrisi dan bagian perakaran pada media tanam, sehingga media tanam mendapatkan air secara terus-menerus dan pertumbuhan tanaman bisa lebih cepat daripada pertumbuhan Krekti. Air dan nutrisi akan sampai ke akar tanaman dengan memanfaatkan prinsip daya kapilaritas air melalui perantara sumbu. Kemudian media tanamnya akan terus-menerus basah oleh air dan nutrisi yang diberikan di sekitar akar tanaman. Seperti pada gambar ini, terlihat perbedaan sistem sumbu Wick. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.